Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 18 Mei 2021 dengan judul Ia disalah mengerti dan sering berdiri sendiri. Ayat inti, Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Yesaya 63 ayat 3. Keterangan, betapa besar pertolongan yang akan diperoleh oleh kaum keluarganya secara dunia jika mereka percaya kepadanya sebagai seorang yang turun dari sorga dan bekerja sama dengan Dia menyelesaikan pekerjaan Allah. Kekurangan percayaan mereka melontarkan bayang-bayang gelap atas kehidupan Yesus secara dunia. Itu adalah sebagian cawan pahit yang diteguknya bagi kita. Dengan ukuran mereka yang dangkal itu, mereka tidak dapat menduga tugas yang akan dilakukannya, dan oleh sebab itu tidak menaruh simpati kepadanya di dalam penderitaannya. Perkataan mereka yang kasar dan tidak dihargai menunjukkan bahwa mereka belum mempunyai penerimaan yang benar akan tabiatnya dan tidak dapat memperhatikan bahwa keilahian telah berpadu dengan kemanusiaan. Mereka sering melihat Dia penuh dengan duka, tetapi gantinya menghibur Dia, roh dan perkataan mereka hanya melukai hatinya. Perkara-perkara yang demikian inilah membuat jalannya penuh dengan duri. Kristus sangat disakiti oleh kurang penghargaan di rumahnya, sehingga baginya lebih baik pergi ke tempat di mana perkara yang demikian itu tidak ada. Ada satu rumah tempat bertamu yang disukainya, rumah Lazarus, Maria dan Marta, karena di dalam suasana iman dan kasih rohnya mendapat perhatian. Namun demikian, belum seorang pun di atas dunia yang dapat memahami tugasnya atau mengetahui beban yang dipikulnya demi kepentingan manusia. Sering ia mendapat keteduhan hanya waktu sendirian dan berhubungan dengan Bapanya yang di sorga. Orang yang dipanggil menanggung sengsara karena Kristus yang menderita oleh salah paham dan kurang percaya, walaupun di rumahnya sendiri, dapat memperoleh hiburan dalam pikiran bahwa Yesus telah menanggung hal yang demikian juga. Ia digerakkan oleh kasih terhadap mereka itu. Ia mengundang mereka mendapatkan persahabatan di dalam Dia dan hiburan yang diperolehnya di dalam perhubungan dengan Bapa. Mereka yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu, menanggung pencobaan sendiri. Ia menerima mereka sebagai anggota keluarga sorga. Ia mengundang supaya memanggil Bapanya sebagai Bapa mereka. Mereka adalah anak-anaknya yang dikasihi oleh Allah, terikat kepadanya oleh ikatan yang paling manis dan kekal. Kasih-Nya terhadap mereka amat luas dan lembut, melebihi apa yang ibu bapa rasakan terhadap kita di dalam keadaan kita yang tidak berdaya, karena yang ilahi lebih tinggi dari yang bersifat manusia. Saudaraku yang kekasih, sama seperti Kristus kurang mendapatkan dukungan dan support dari keluarga-keluarganya, kita juga dapat mengalami hal yang sama, tantangan dan pergumulan bahkan kita hadapi dari keluarga kita. Tetapi datanglah kepada Bapa, dan Bapa akan menyambut kita sebagai anaknya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk berkat kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami di pagi hari ini. Kami bersyukur karena kasih Tuhan yang ajaib. Hari ini kami kembali menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami, menyertai dan memberkati akan kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Melalui nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin.